Sahabat Kompas.com, tahukah kalian kalau TNI Angkatan Laut menduduki peringkat keempat sebagai angkatan laut terkuat di dunia? Yaps, peringkat dikeluarkan World Directory of Modern Military Warship tahun 2025. Peringkat ini pun membawa Indonesia ke jajaran ranking di atas Inggris dan Perancis. Bahkan hanya kalah dari 3 besar militer dunia, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Modernisasi alutsista dan penguatan satuan elit dinilai menjadi kunci yang membuat Angkatan Laut Indonesia bersaing di 5 besar dunia. Di video ini mari kita kulik lebih dalam soal rahasia kekuatan TNI AL, mulai dari alutsista hingga pasukan elit, dan apa yang masih harus dibenahi untuk semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah global. World Directory of Modern Military Warship alias WDMMW belum lama ini mengeluarkan daftar peringkat angkatan laut terkuat di dunia edisi tahun 2025. WDMMW ini berbeda dengan Global Firepower atau GFP yang mungkin lebih familiar bagi sebagian sahabat Kompas.com. GFP cenderung hanya menekankan pada jumlah total aset, sementara WDMMW menggunakan sistem True Value Rating atau TVR. Apa itu? Mudahnya, TVR juga menilai keseimbangan armada, kualitas sistem senjata, dukungan logistik, kesiapan tempur, struktur organisasi, dan kapasitas industri pertahanan nasional. Jadi sistem penilaiannya lebih komprehensif dibandingkan dengan Global Firepower. Kembali ke peringkat, TNI AL terus menduduki posisi keempat sebagai angkatan laut terkuat di dunia. Dengan nilai TVR 137,3, Indonesia sukses mengasapi negara-negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan Perancis. TNI AL juga cuma kalah dari 3 besar militer kuat dunia, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Daftar lengkapnya bisa dilihat pada grafis berikut. Lantas apa saja faktor yang membuat TNI AL dapat bertengger di posisi keempat dunia? Faktor yang membuat TNI AL berjaya dengan menduduki peringkat keempat angkatan laut terkuat di dunia diulas oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Defense atau ISS, Khairul Fahmi. Fahmi menyebut hasil ini sebagai pencapaian yang luar biasa. Capaian ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap pembangunan kekuatan laut Indonesia yang lebih dari sekadar jumlah aset. Ia memaparkan ada beberapa keunggulan TNI sehingga dapat mengalahkan Inggris dan Perancis dalam pemeringkatan WDMMW 2025. Keunggulan TNI AL didorong oleh program modernisasi fregat, kapal cepat rudal, revitalisasi kapal selam, dan penguatan satuan elit seperti Kopaska dan Marinir. Peran industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL juga dinilai semakin strategis. Selain itu, Fahmi menyoroti faktor 3 komando armada dan pangkalan utama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan 3 koarmada dan pangkalan utama ini amat vital dalam pelayaran global, sekaligus memberi TNI AL kemampuan proyeksi kekuatan di seluruh lintasan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Penguatan satuan elit jadi salah satu kunci yang membuat TNI AL bertengger di peringkat keempat dunia. Mengutip data Global Firepower 2025, TNI AL memiliki total sekitar 66.000 personel aktif. Jumlah itu terdiri dari tentara pada umumnya, serta mereka yang tergabung dalam pasukan khusus. Sama seperti TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, TNI AL juga memiliki pasukan khususnya sendiri. Lantas, apa saja pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI AL? Pertama, Kopaska alias Komando Pasukan Katak. Kopaska didirikan langsung oleh Presiden Soekarno dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri tertanggal 31 Maret 1962. Pasukan ini punya semboyan Tanhana Wigna Tansirna yang artinya tak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Kopaska memiliki 6 tugas utama sebagai berikut.
Semisal tak sedang bertugas dalam suatu operasi, anggota Kopaska bisa ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain Kopaska, ada juga Batalion Intai Amfibi alias Yontai VIP. Yontai VIP adalah satuan pelaksanaan di bawah kendali langsung dari pasukan marinir atau Pasmar. Semboyan mereka adalah Maya Netra Yamadipati, yang berarti bergerak dengan cepat, rahasia, dan mematikan dalam setiap pertempuran. Dengan ciri khas baret ungu dan brevet Trimedia, Yontai VIP bertugas membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat. Dan pasukan elit TNI AL terakhir adalah Detasemen Jala Mangkara, atau lebih dikenal sebagai Tim Jaka. Diresmikan pada 4 November 1982, Tim Jaka dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme dan sabotase. Prajurit Tim Jaka memiliki kemampuan fisik yang berfokus di laut. Mereka dituntut menguasai kemampuan seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Nah, selain kehadiran pasukan khusus, satu hal lagi yang mendongkrak posisi TNI AL dalam kancah global adalah alutsista. Jadi apa aja ya alutsista andalan dari TNI AL? Setidaknya ada 2 alutsista andalan dari TNI AL yang bertugas untuk menjaga pertahanan nasional. Pertama adalah kapal selam KRI Alugoro 405. Kapal ini dibuat oleh PT PAL Indonesia bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering asal Korea Selatan. Alugoro 405 adalah kapal selam jenis diesel elektrik U209 garis miring 1400 Changbogo Class dengan panjang 61,3 meter dan bisa menampung hingga 40 kru. Ketika menyelam, KRI Alugoro dapat mencapai kecepatan 21 knot, sementara ketika berada di permukaan, kecepatan maksimalnya adalah 12 knot. Beralih ke kapal perang. Nah, kalau di sektor ini, alutsista andalan TNI AL adalah KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Ini adalah kapal fregat yang punya kemampuan bertahan dari serangan pesawat tempur, peperangan di permukaan, dan serangan bawah laut. Kapal ini merupakan hasil kolaborasi antara PT PAL dengan Damen-Salt Naval Shipbuilding asal Belanda. KRI Gusti Ngurah Rai punya panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, dengan bobot penuh 3.216 ton. Kapal ini juga telah dilengkapi dengan sistem Electronic Countermeasure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ESM yang diintegrasi dalam Combat Management System atau CMS. Sahabat Kompas.com, itu tadi ulasan soal prestasi TNI AL yang sukses menduduki peringkat keempat dalam peningkatan World Directory of Modern Military Warship. Di balik prestasi besar, ada kerja keras yang luar biasa dari berbagai pihak. Ada juga evaluasi terus-menerus, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. Yang jelas hasil ini bukan sekadar prestis, tapi bukti bahwa Indonesia telah masuki babak baru dalam membangun kekuatan maritim yang mampu menjawab tantangan kawasan dan juga global. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.